Oke, ini cara mengecek oleh engine. Kita menggunakan dipstick. Dipsticknya ada di sini, sebelah sini. Sebelum mengecek, pastikan dipstick bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Fikri dari jurusan Mekanik Alat Berat PLK Samarinda. Nah, di sini saya ingin melaksanakan P2H, pemeliharaan dan pemeriksaan harian pada unit Caterpillar Dozer D3K yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dan memastikan unit tidak dan siap dioperasikan. Oke, yang pertama itu walk around, yaitu pemeriksaan keliling. Yang pertama kita lihat dari treksu itu yang dicek tebal treksu apakah masih layak digunakan dan kerusakan dari treksu, apa terjadi retak, cacat dan lain sebagainya, dan juga kencangan dan perlengkapan baut-baut. Seperti kita lihat di sini, baut-baut di sini ada yang hilang dan ada yang patah. Terus lanjut ke final draft. Final draft di sini yang dicek baut-baut final draft di sini masih lengkap, dan baut sprocket dan juga kawasan sprocket. Ini kalau sudah runcing itu harus diganti. Lanjut, nah di sini ada track roller yang dicek di sini, kekencangan baut, perlengkapan baut, dan cek jika ada rembusan oli karena di sini ada cairan. Terus periksa link. Cara saling cukup dilihat secara visual, dilihat apakah ada keretakan, cacat dan lain sebagainya. Untuk link di sini masih bagus, dan lihat pin sama bushing, barangkali ada yang terkeluar. Terus di sini ada mainframe. Yang dilihat dari mainframe, apakah ada terjadi kerusakan, yaitu cacat, retak, bengkok dan lain sebagainya. Terus di sini ada carrier roller. Nah, cara masa carrier roller itu dilihat apakah ada rembusan oli, dicek kekencangan baut-bautnya, terus dilihat keausan karena ini gesekan sama link, otomatis terjadi keausan. Oke, di sini ada adjuster, track adjuster. Di dalam sini track adjuster, karena ini dikunci kita tidak bisa lihat, cukup lihat dari kekencangan track. Apabila track kencang berarti track adjuster dalam kondisi bagus. Terus di sini ada idler. Cara meriksa idler itu dilihat bengkokan, retak, dan sebagainya, cacat. Yang perlu dilihat di sini kausan, karena ini bergesek dengan link. Ini gesekan link yang perlu dilihat, yang ke aksis sama radius. Oke. Depan sini ada pengaram. Yang dilihat di sini kebocoran pada root dan bocoran pada hose dan sambungan-sambungan. Dan di sini perlu di-greasing. Cara grease itu cukup dimasukkan nipple di sini, di-grease sampai keluar oli yang grease yang lama keluar. Jadi dia ganti dengan grease baru. Dan jangan lupa setelah di-grease jangan lupa dibersihkan grease yang lama. Nah, dan di sini ada blade cylinder.
Yang dilihat di sini sama kebocoran pada root. Apabila root di sini bersih, maka tidak ada kebocoran dan hos-hos pada silinder. Setelah itu lihat di frame atau head frame, apakah las-lasan ada yang putus, cacat dan lain sebagainya. Bagian blade yang dilihat sambungan las-lasan, barangkali ada las-lasan yang rusak, terkelupas dan putus. Dan kondisi di sini masih bagus, masih terus sini ada inbit di sini, terus ada cutting blade. Yang dilihat di sini ketebalan inbit dan cutting blade. Terus pin dalam kondisi kencang, jadi nggak ada kocak di bagian blade. Di sini kondisinya masih bagus. Lanjut, di sini ada silinder blade, sama seperti hal yang di sebelah kanan, itu yang dicek kebocoran pada root, kebocoran pada hose, dan greasing tadi sama dimasukin knipelnya sini, terus di-grease sampai grease yang lama itu keluar, dan jangan lupa grease yang lama dibersihkan supaya tidak terjadi kontaminasi. Lanjut, bagian track undercarriage sebelah kiri itu sama seperti yang sebelah kanan, yang dicek track shoe itu ketebalan, kekencangan baut dan perlengkapan baut. Siapa tahu ada yang hilang, patah dan lain sebagainya. Kita lihat di sini baut track banyak yang hilang dan ini harus dilengkapi. Kalau dipaksa untuk jalan, takutnya baut yang ini tidak mampu menahan track shoe dan akan lepas, bisa mengakibatkan track patah. Selanjutnya bagian bawah ini ada idler, kondisinya masih bagus, dan lihat itu sama yang ke aksis sama radius, sama kebengkokan, apakah ada cacat dan lain sebagainya. Di sini ada track adjuster, sama fungsinya untuk mengencangkan dan mengundurkan track shoe. Terus kita lihat link, apakah link di sini masih bagus. Bisa kita lihat di sini tidak ada kerusakan. Cara mengeceknya, kita lihat apakah ada keretakan, bolong dan lain sebagainya. Terus di sini ada carrier ruler. Cara mengeceknya, kita lihat perlengkapan baut di sini masih bagus, dan mounting di sini masih terpasang dengan kuat, dan pastikan tidak ada rebesan oli yang menetes. Oke, dan di bawah ada track roller, sama pengecekannya sama carrier roller, dan dilihat itu kekencangan baut, perlengkapan baut dan rembesan oli, sama keausan. Dan jangan lupa lihat mainframe, apakah mainframe cacat, rusak, bengkok, itu harus dilaporkan kepada mekanik. Oke, lanjut di bagian belakang final drive. Di final drive yang dilihat perlengkapan baut, baut, terus kekencangan baut. Apakah ada terjadi ceceran oli? Di sini nggak ada ceceran oli ya, ceceran oli. Terus sprocket yang dilihat sama perlengkapan baut, sama keausan gear. Keausan gear bisa dilihat secara visual. Apabila gearnya ini sudah runcing, maka diwajibkan untuk ganti.
Oke, kita lanjut ke bagian oleh engine sama radiator. Oke, ini cara mengecek oleh engine. Kita menggunakan dipstick. Dipsticknya ada di sebelah sini. Sebelum mengecek, pastikan dipstick bersih. Bersihkan terlebih dahulu. Ini oli yang ada di dipstick itu menunjukkan di antara low sama high, berarti perlu ditambah. Dan pastikan kalau membaca dipstick itu pastikan dipstick bersih dan membacanya tegak lurus. Jangan mereng-mereng kayak gini, apalagi kayak gini, karena itu akan mempengaruhi akurat pembacaan. Karena kalau kita mereng, maka otomatis oli yang berada di bawah akan turun. Oke, selanjutnya pengecekan coolant atau air radiator. Pengecekan coolant di sini cukup kita lihat dari reservoir tank. Reservoir tank di sini menunjukkan masih posisi max atau full. Dan jangan lupa lihat apakah ada rembesan oli, minyak. Pastikan hose filter itu terpasang dengan rapat. Pastikan dengan rapat dan sambungan hose tidak ada kebocoran. Oke, lanjut bagian belakang. Selanjutnya kita pengecekan filter hidrolik. Filter hidrolik berada di sebelah kiri unit. Oke, yang harus diperhatikan di sini adalah periksa kebocoran hose. Di sini kita lihat hose-nya agak sedikit fatik ya. Perlu dipertimbangkan lagi untuk mengoperasikan unit. Dan dilihat apakah ada rembesan oli pada filter dan kebocoran, dan pastikan filter terpasang dengan rapat. Kalau terjadi kendor, maka oli akan rembes atau menetes di bagian filter. Oke, lanjut. Nah, di sini ada connecting baterai, yaitu untuk memutuskan dan menghubungkan aliran dari baterai. Nah, jadi di sini kalau kita mau menghidupkan unit, maka kita harus menghubungkan aliran dari baterai ke unit. Jadi cukup tinggal diputar. Nah, jadi sampai kita putar ke kanan. Jadi kalau udah diputar itu, dia kunci ini tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Oke. Lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya kita pengecekan oli hidrolik. Oli hidrolik berada di sebelah kanan unit. Di sini ada baterai, terus kontrol valve dan side glass untuk melihat volume oli hidrolik. Yang perlu diperhatikan di sini, kita lihat sendiri oli hidrolik. Cara membaca oli hidrolik itu yang bagusnya itu berada di posisi pertengahan antara low sama high atau pas high. Ini kita lihat oli hidrolik itu terlalu banyak atau kepenuhan. Dan yang harus diperhatikan posisi attachment dalam keadaan netral. Kalau mau
melihat side glass pada oli hidrolik. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kebocoran pada kontrol valve. Kita lihat kekencangan hose tipping. Dan di sini ada baterai. Ini menggunakan baterai kering ya. Yang perlu kita lihat di sini kekencangan terminal-terminal dan bersihkan kalau ada kotoran-kotoran pada terminal. Dan jangan lupa lihat kabel-kabel di sini. Ini kalau misalnya terkelupas akan mengakibatkan konslet, maka unit bisa terbakar. Oke, poin selanjutnya yaitu pemeriksaan gangguan ketika menghidupkan atau mematikan engine, dan pemeriksaan suara-suara ketidaknormalan pada engine. Selanjutnya pemeriksaan tuas transmisi, steering, tuas blade, tuas lever, dan pedal gas dan brake. Dan pemeriksaan seat control, speed travel, walk mode, dan lock hidrolik. Oke, mari kita ke atas. Oke, di sini ada joystick. Ini untuk bleed, naik turun bleed. Di sini buat maju mundur, unit. Terus ini klakson. Di sini ada rem parkir. Di sini ada lock hidrolik. Terus ini lampu. Terus di sini untuk menaikkan dan menurunkan RPM pada unit. Nah, untuk indikator di sini, ini untuk temperatur oli hidrolik, ini temperatur engine, dan ini kapasitas fuel atau bahan bakar. Jadi kalau oli hidrolik itu panas, dia akan jarum ini akan mengarah ke merah, maka terjadi overheat. Itu unit harus segera dihentikan atau diistirahatkan. Dan selanjutnya itu pengecekan spion. Pastikan spion di sini masih bagus, tidak ada pecah, dan jangan lupa bersihkan dengan majun yang bersih. Terus pengecekan lampu, itu kita cek apakah lampu ini bagus, tidak ada retak atau pecah, dan tidak ada embun di dalam lampu. Kalau ada embun itu berarti terjadi pecah atau retak pada lampu tersebut. Oke, selanjutnya kita menghidupkan unit. Nah, menghidupkan unit, kita on kan. Itu pastikan tulisan-tulisan di dashboard ini hilang. Terus kita starter.
setelah dilakukan pengecekan, unit ini siap dioperasikan dengan catatan harus melengkapi baut-baut yang kurang pada trek dan oli hidrolik harus di drain sampai volume itu pada posisi antara high dan low. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.